Iya, pemirsa Masjid Istiqlal dipastikan tidak menggelar salat Idul Fitri secara berjamaah pada tahun ini. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan keputusan itu berdasarkan hasil rapat pihak pengurus Masjid Istiqlal. Kepastian tidak adanya salat Id di Masjid Istiqlal disampaikan pengurus dalam konferensi pers hari Senin. Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan keputusan diambil setelah mereka menganalisis perkembangan di internal dan juga eksternal Masjid Istiqlal. Pengurus masjid juga sudah melakukan simulasi sebelum memutuskan tidak ada sholat Id tahun ini. Semula, Masjid Istiqlal diberikan kesempatan untuk membuka 10% kapasitas. Namun setelah simulasi, pengurus menyimpulkan Istiqlal belum dibuka untuk sholat Idul Fitri. Maka kami menyimpulkan bahwa Istiqlal kita seperti tahun lalu belum dibuka untuk salat Idul Fitri. Ya, kami mohon maaf kepada segenap jamaah dan para simpatisan pencinta Masjid Istiqlal. Ya, mudah-mudahan insya Allah Idul Adha nanti keadaan sudah lebih baik, maka kita akan buka untuk umum. Saya tahu bahwa banyak sekali yang sudah merindukan Masjid Istiqlal yang sudah indah dan cantik seperti ini, tetapi kondisi kita tidak memungkinkan untuk kita terbuka melaksanakan Idul Fitri ini. Iya, kita lanjutkan dialog. Pemirsa, kita masih terhubung dengan Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan juga Komarudin Hidayat, Cendekiawan Muslim. Pak Anwar dan juga Pak Komarudin, tadi kita sudah lihat ya berita di awal tadi bahwa Masjid Istiqlal akhirnya memutuskan untuk tidak menggelar salat Idul Fitri. Rasanya saya juga beberapa kali ya liputan di sana pada saat Lebaran Idul Fitri seperti itu, dan rasanya tuh saya juga rindu gitu ya melihat rame, kemudian juga selebrasinya pada saat melakukan salat Idul Fitri seperti itu. Tapi pada tahun ini kemudian kita dianjurkan untuk melakukan salat Idul Fitri di rumah. Nah, saya ke Pak Anwar mungkin terlebih dahulu. Jadi pada saat melakukan salat Idul Fitri di rumah, seperti apa kemudian panduan dan juga tata caranya saat salat Idul Fitri di rumah? Ya, kalau salat Idul Fitri itu kan dimulai dengan dengan salat, kemudian diakhiri dengan khutbah. Ya, jadi tidak dikatakan menghadiri salat Idul Fitri kalau tidak ada khutbahnya. Tidak dikatakan salat Idul Fitri kalau tidak ada salatnya, yang ada hanya khutbahnya. Jadi itu harus satu kesatuan. Jadi ada salatnya 2 rakaat, ya di rakaat pertama takbir 7 kali, di rakaat kedua takbir 5 kali, gitu kan. Nah, itu sudah ada tuntunan, dan saya rasa masyarakat seperti dikatakan Pak Komar tadi sudah tahu semua lah ya. Nah, cuma yang agak kurang biasa itu kan adalah untuk berkhutbah gitu kan. Ya, tapi kata Pak Komar tadi kan sudah banyak sekarang ini karena situasi COVID sudah banyak orang yang bisa khutbah. Gitu. Jadi situasi dan kondisi membuat orang ya menjadi bisa gitu ya. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa karena terpaksa gitu kan. Nah, oleh karena itu saya melihat ya setelah saya coba jajaki juga ya ternyata ya banyak keluarga yang akan menyelenggarakan sendiri gitu. Dan khotibnya serta imamnya ya adalah anggota keluarga itu sendiri gitu. Kalau itu bapak yang tadinya tidak bisa mimpin tidak bisa baca khutbah jadi bisa khutbah gitu kan. Meskipun sebagian baca teks gitu ya, tidak apa-apa kan sah khutbah. Kalau misalnya khotibnya baca teks kan tidak masalah. Jadi oleh karena itu ya bagi saya ya dari semangat yang ada yang ditampilkan oleh pemerintah itu adalah ya bagaimana cara untuk tercipta 5 salatil ammah ya, kemaslahatan yang lebih luas itu nampaknya. Karena tadi saya dengar sekilas ya Istiqlal mengadakan simulasi ya. Saya memang terus terang kecewa juga saya kenapa kok di Istiqlal nggak diselenggarakan. Ya kan ya semestinya kan bisa 10% kan bisa ya, tapi mungkin
tadi katanya ada simulasi. Simulasi itu kan berarti dicoba berkali-kali ya. Iya. Ya memang kalau kesimpulannya memang mengkhawatirkan ya saya rasa ya tidak masalah ya. Jadi keputusan dari pengurus masjid ya saya rasa tidak masalah. Karena mereka sudah mencoba mensimulasikan kan gitu ya, dan ternyata kesimpulannya ya tidak aman kan. Nah sementara ya kalau tidak aman ya sebaiknya dihentikan gitu. Ya oleh karena itu ya kita pindah saja, tidak usah ke Istiqlal, kita sembahyang saja di tempat-tempat yang lebih aman gitu ya. Nah, tapi ya saya terus terang ya agak apa juga ya, simulasinya sudah benar, sudah tepat ataupun itu jadi pertanyaan juga bagi saya ya. Iya, Pak Anwar, mungkin 10% pertimbangannya saya adalah bukan pada saat sudah di dalam masjidnya, tapi sebelum maupun sesudah itu pasti akan ada perkumpulan di daerah situ. Kemudian juga mungkin pada saat penitipan barang itu juga akan ada terjadi perkumpulan. Mungkin hal-hal itulah yang kemudian dipertimbangkan sehingga diputuskan agar tidak digelar salat Idul Fitri. Saya juga rindu ya ke sana Pak Anwar untuk melihat secara langsung ya bagaimana selebrasinya di sana. Pak Komar, tradisi Lebaran ya, ini banyak ya tradisi-tradisi yang kemudian harus kita skip untuk bertatap muka karena adanya pandemi ini. Katakanlah ziarah ke kuburan itu juga sekarang kan tidak diizinkan mengingat takutnya terjadi perkumpulan di sana. Kemudian juga malam takbiran. Nah ini kan yang juga menjadi selebrasi agar kita melaksanakan atau merasakanlah bagaimana kita masuki Idul Fitri. Nah ini bagaimana kemudian menjaga agar tradisi-tradisi ini tetap hidup, kita tetap merasakan bahwa ini sudah waktunya nih mau Lebaran gitu ya, meskipun mungkin ada sedikit pembatasan-pembatasan. Iya, pertama saya menghargai tadi ya Istiqlal ditutup ya, karena Istiqlal maupun Al-Azhar itu kan magnetik ya, jadi begitu dibuka itu kalau datang berbondong-bondong mungkin repot panitia itu untuk menolaknya itu. Jadi 50% siapa yang bisa memastikan 50 ya. Jadi itu pilihan yang terbaik itu satu. Kedua, Lebaran itu ada unsur ritual, ada unsur budaya, ekonomi, romantisisme, campur-campur ya. Kalau di Timur Tengah Idul Fitri itu senyap-senyap saja itu di masa Nabi, sholat ya sholat. Tapi di sini kan udah ada unsur budaya, romantisisme ya. Nah gini, satu, jangan ada anggapan bahwa pandemi ini menurunkan keutamaan keberagamaan. Banyak sekali saya merasakan dan mengamati selama masa pandemi ini, ritual kehusuan orang itu meningkat karena pandemi ini. Kemudian ibadah sosial juga meningkat, orang yang punya pada berbagi. Jadi pandemi itu juga mendorong ibadah sosial. Lalu ibadah ilmiah, orang belajar berbagi ilmu lewat Zoom banyak sekali. Jadi saya melihat kumpul ritual memang berkurang di masjid. Tapi di luar itu kualitas ibadah sosial, kehusuan itu meningkat, kehangatan keluarga meningkat, berbagi meningkat. Jadi jangan hanya dilihat karena selebrasinya saja. Nah yang berikutnya, manusia pada umumnya itu kreatif gitu, jadi nggak usah khawatir hanya nggak bisa pulang. Kita puas saja sanggup nahan diri, kok lebih-lebih tidak pulang, kita lebih dari sanggup. Sekarang ini bahkan ada virtual Lebaran, gitu kan, jadi tour gitu. Ada sekarang dengan teknologi itu, nengok kuburan, nengok mana ada. Tidak usah khawatir, kreatif. Bahkan keluarga sekarang pada kirim video Zoom, telepon jarak jauh, itu terobati kok. Yang di Jakarta kita bisa kumpul reuni dengan orang sedaerah atau alumni dari banyak sekali lah. Yang namanya gathering itu nggak akan kekurangan acara, kreatif kita itu. Nah, yang penting meningkatkan tadi hubungan kita dengan Allah, hubungan sosial itu kita tingkatkan. Kalau punya rezeki, kirimkan ke rumah, itu lebih berbahagia ke kampung dibanding pulang kampung, menularkan penyakit atau tertular. Itu nanti penyesalannya lebih besar dibanding kesenangan sesaat pulang kampung. Nah itu dia Pak Komar, banyak juga yang kemudian masih memaksakan diri nih untuk mudik. Padahal kan memang dari jauh-jauh hari sudah diumumkan pemerintah bahwa
ini sudah dilarang loh mudik ini pada tahun ini kan. Tujuannya adalah untuk mencegah agar penyebaran COVID-19 ini tidak kemudian angka yang sudah mulai melandai, kemudian warga berbondong-bondong untuk mudik, akhirnya angkanya meningkat. Yang disalahkan juga ujung-ujungnya adalah pemerintah, seperti itu misalnya. Ya, itu harus tegas. Ya, silakan. Pemerintah harus merangkul para ulama itu dirangkul. Sebab apa? Kalau dibiarkan, nanti kepentingan nasional, ekonomi, pendidikan tidak tercapai. Dan yang bersangkutan menderita sendiri. Jadi harus kerjasama. Ini tugas bersama kok, cintailah dirimu. Jadi temanya itu cintailah dirimu. Jaga kesehatan. Jangan mengandalkan orang lain untuk menjaga diri itu. Penyadaran ini yang perlu ditekankan. Itu ya, berarti ketahuan ya yang nggak cinta diri tuh memaksakan diri untuk pulang kampung gitu ya, tidak memikirkan bagaimana kalau misalnya kita di sini mungkin sudah tertular, kemudian kita pulang ke kampung halaman bertemu dengan keluarga besar, akhirnya kita membawa virus ke sana. Itu yang sebenarnya tidak dipikirkan terlebih dahulu. Cintailah dirimu dan keluargamu. Ya. Cintailah, sayangilah dirimu dan keluargamu. Itu temanya. Iya, bahkan sampai pulang kampung terus menerobos penyekatan itu kan juga rasanya wah sedih sekali kalau lihatnya ya. Misalnya kita tidak ingin menularkan virus tapi kemudian kita maksakan diri untuk pulang kampung. Pak Anwar, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Anwar, mungkin sedikit himbauan, sosialisasi, mengingatkan kepada masyarakat soal penyebaran COVID-19 ini, pandemi ini belum selesai loh, tapi masih ada di tengah-tengah kita. Iya. Biasanya kan secara empirik menyesal itu kan di kemudian ya. Iya. Bukan di depan. Tetapi ada pepatah negeri kita, kata-kata orang arif, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kan gitu kan ya. Ya kalau menyesal itu biasanya di ujung bukan di awal. Tapi ini justru di awal gitu. Jadi artinya kita oleh orang-orang tua kita ya diminta untuk ya mempergunakan akal sehat kita. Kalau istilah Pak Komar tadi ya kita mempergunakan ilmu ya di dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi ilmu dan agama dan ilmu harus di blend ya, jadi satu gitu ya. Dan itu kita pergunakan sebagai instrumen untuk untuk menghadapi hidup ini. Bagi saya begini ya, ada kata-kata mantan Menteri Agama Profesor Dr. Mukti Ali yang menarik bagi saya ya. Dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah. Nah, jadi dalam hal ini menurut saya ya ketika kita pakai gitu ya. Nah, seni berkomunikasi tadi Pak Komar bilang kan ya lewat IT ya, kan kita bisa pergunakan tuh. Jadi seninya tidak ada langsung direct tapi indirect gitu kan. Kemudian ya kita pergunakan teknologi kan, ilmu pengetahuan. Nah, protokol medis kan sudah ada itu. Protokol medis itu kan bukan dibuat oleh pemerintah itu. Itu kan adalah kesimpulan daripada para ahli itu kan. Kalau untuk supaya tidak tertular ya caranya seperti ini. Ada 5 cara ya. Nah, dan MUI menambah menjadi 6 cara gitu ya. Sering mencuci tangan, kemudian selalu memakai masker. Yang ketiga jaga jarak, keempat sering berolahraga, yang kelima jaga asupan atau gizi. Nah, yang keenam kata MUI ya tawakal gitu kan. Jadi di ujung usaha kita itu kita berserah diri kepada Allah. Tapi usaha itu harus dilakukan tidak hanya sekedar berusaha, tidak hanya sekedar berupaya ya. Tapi usaha dan upaya kita harus dituntun oleh ilmu gitu. Nah disinilah menurut saya ya ilmu tidak boleh diabaikan. Dan orang yang menerobos itu menurut saya itu tidak pakai ilmu itu gitu. Oleh itu kesimpulan saya kalau seandainya banyak orang yang melakukan pelanggaran, tandanya sosialisasi kita belum bagus gitu aja kesimpulan saya. Ya harus juga dilihat dari dua sisi. Artinya masyarakat juga harus gunakan akal sehat. Ini kita sudah punya akal sehat nggak digunain, sayang sekali ya. Pak Komar, silakan closing statement dari Anda. Iya, yang paling bertanggung jawab itu diri kita sendiri, keluarga kita. Pemerintah sudah berusaha memberitahu dan perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah harus kerjasama. Saya percaya ya rakyat kita itu sebenarnya masih taat, menghargai ulama, pemimpin, pemerintah, asal mereka konsekuen dan juga memberikan penjelasan baik-baik, disapa baik-baik. Kalau toh ada pelanggaran 1, 2 berapa persen itu pasti terjadi.
Seperti kalau ada sepak bola, Persija lawan Persib, itu kan juga tumpukan massa pada ngamuk-ngamuk. Jadi pokoknya kalau udah massa itu cenderung emosional. Nah, sekarang bagaimana pemerintah menghindari penumpukan massa? Seperti kemarin saya lihat orang ketika pulang 1-2 bisa dicegah kembali ke Jakarta. Tapi pas nekat ratusan motor, itu kan jebol pemerintah polisi yang jaga gitu. Harus dihindari itu. Ribuan jangan-jangan motor itu. Jadi kita harus ya keras, tegas, tapi juga persuasif. Ya pandai-pandailah. Betapapun tuh rakyat kita, teman kita, keluarga kita sayangi gitu. Mereka itu dengan kasih sayang, dengan ketegasan. Mereka kawan-kawan kita sendiri. Iya. Oke, itu ya saya highlight. Keras, tegas, tapi juga persuasif ya. Harus bisa mendekatkan diri kepada masyarakat untuk mensosialisasikan apa yang menjadi protokol kesehatan, apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Baik Pak Anwar dan juga Pak Komarudin, kita harus akhiri dialog pada pagi hari ini di sini. Selamat menyambut Idul Fitri, semoga semuanya sehat selalu. Salam untuk keluarga.